Pemilu atau pemilihan umum adalah proses demokrasi di mana warga negara memilih pejabat publik untuk menentukan arah kebijakan dan pemerintahan. Pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang memastikan setiap individu memiliki hak yang setara dalam memilih tanpa adanya tekanan. Di Indonesia, pemilu diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan dilaksanakan setiap 5 tahun untuk memilih presiden, anggota legislatif, serta kepala daerah. Nah, pemilu sangat penting memastikan pemerintahan berjalan akuntabel dan transparan meskipun sering menghadapi tantangan seperti kecurangan, masalah logistik, serta konflik sosial. Dalam pemilu tahun 2019 di Indonesia, berbagai permasalahan muncul yang memicu kontroversi dan berdampak pada integritas serta kredibilitas proses pemilu di Indonesia itu sendiri. Itu mengenai sengketa hasil pemilu dan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK pada pemilu 2019. Nah, salah satu permasalahan besar yang terjadi pada pemilu 2019 adalah sengketa hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Jadi mereka mengajukan gugatan setelah hasil rekapitulasi suara yang diumumkan oleh KPU atau Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 21 Mei 2019 menyatakan bahwa kedua pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin menang dengan perolehan 55,5% suara, sementara Prabowo dan Sandi mendapatkan 44,5% suara. Jadi Prabowo dan Sandiaga Uno mengklaim adanya kecurangan terstruktur sistematis dalam proses pemilu yang mencakup dugaan penggelambungan suara, penggunaan identitas ganda, dan penghilangan suara sah. Selain itu, mereka juga menyatakan bahwa pemilu dilakukan dalam keadaan tidak adil karena dugaan ketidakseimbangan penggunaan sumber daya negara dalam kampanye kedua pasangan calon ini. Jadi dugaan ini memicu ketegangan politik yang sangat tinggi pada tahun tersebut pada saat itu, karena hal tersebut mengundang protes dari pendukung Prabowo, sementara pendukung Jokowi merasa hasil pemilu sudah sangat sah dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jadi proses hukum yang berlangsung di MK menjadi sorotan publik pada saat itu, dengan banyak yang berharap Mahkamah Konstitusi dapat memberikan keputusan yang transparan dan sangat-sangat adil. Nah, dalil hukum yang mengatur tentang pemilu 2019 itu yakni pada pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada pasal ini menyatakan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jika terbukti ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang diterapkan dalam pemilu, maka hasil pemilu bisa dipertanyakan. Serta pasal 22C Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini juga memberikan wewenang kepada MK untuk memutuskan sengketa hasil pemilu. Hal ini memberikan dasar hukum yang sangat jelas bahwa pihak yang merasa dirugikan dalam pemilu dapat sangat mengajukan gugatan hasil ke MK. Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 158 mengatur bahwa sengketa hasil pemilu dapat diajukan pada MK dalam waktu kurun 3 hari setelah hasil rekapitulasi suara diumumkan. Serta pada pasal 161 menyatakan bahwa keputusan MK mengenai sengketa hasil pemilu adalah final dan mengikat bagi semua pihak. Serta ada peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian sengketa hasil pemilu, yang dimana peraturan MK tersebut mengatur mengenai prosedur yang harus ditempuh oleh pihak yang mengajukan gugatan, serta mekanisme pemeriksaan dan pengambilan keputusan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, argumentasi hukum mengenai prinsip keadilan yang terdapat dalam gugatan Prabowo Sandiaga Uno, mereka yang mendukung gugatan bahwa untuk memastikan keadilan dalam pemilu itu sangat diperbolehkan karena hasil pemilu yang dianggap tidak sah karena adanya dugaan kecurangan harus diajukan kepada MK. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang saya sebutkan tadi pada pasal 22E tentang pemilu yang harus diselenggarakan secara adil dan jujur, serta mengenai transparansi, akuntabilitas,
dugaan adanya kecurangan besar-besaran dalam pemilu harus diselidiki. Agar apa? Agar hasil yang diumumkan kepada rakyat adalah representasi yang sah serta pada aspek kedaulatan rakyat, yang dimana manifestasi dari kedaulatan rakyat itu, sehingga jika proses diragukan perlu adanya pengujian dan keputusan yang jelas dari Mahkamah Konstitusi untuk menjaga hak-hak konstitusi pemilih. Terakhir, solusi yang saya harapkan, saya tawarkan untuk penguatan pengawasan pemilu. Untuk apa? Untuk mencegah masalah yang sama terulang kembali. Penting untuk memperkuat lembaga pengawasan pemilu seperti Bawaslu dan DKPP dengan memberikan kewenangan lebih besar dan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan kecurangan. Nah, pada sistem pengawasan juga perlu manfaatkan teknologi untuk meningkatkan transparansi seperti sistem e-voting di peningkatan kualitas dan kuantitas serta bukti, agar sengketa pemilu tidak hanya bergantung pada paham yang tanpa bukti yang kuat. Jadi perlu adanya peningkatan sistem bukti yang lebih sistematis dan terdokumentasi seperti penggunaan data elektronik atau video untuk mendukung klaim kecurangan. Nah, pada penyempurnaan sistem pemilu, pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu menyempurnakan sistem pemilu agar lebih efisien dan mengurangi celah yang dapat dimanfaatkan untuk kecurangan. Yang terakhir, ada edukasi publik dan keterlibatan masyarakat yang sangat berdampak pada pemilu maupun hasil pemilu. Nah, masyarakat perlu diberdayakan dengan pengetahuan yang lebih baik tentang apa itu proses pemilu, hak-hak mereka dalam pemilu, serta prosedur hukum yang harus mereka tempuh dalam pemilu untuk mengajukan gugatan jika merasa dirugikan. Nah, hal ini penting agar apa? Agar transparansi masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam pemilu tetap tinggi dan proses pemilu lebih transparan tentunya. Nah, sengketa hasil pemilu 2019 diajukan ke Mahkamah Konstitusi menjadi momen penting dalam demokrasi Indonesia. Meskipun MK menolak gugatan tersebut dan mengesahkan hasil pemilu, proses tersebut membuka diskusi mengenai transparansi, keadilan, akuntabilitas dalam pemilu. Jadi solusi yang ditawarkan seperti penguatan pengawasan, peningkatan kualitas bukti, dan penyempurnaan sistem pemilu diharapkan dapat memperbaiki integritas pemilu di masa yang akan datang.